Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sigir Kagum Official bersama saya, Kompol Pulung Arsa Sidanu SIK. Kali ini ada hal yang berbeda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang melimpah kepada saya, memberikan amanah kenaikan pangkat 1 tingkat. Kemarin kan AKP, sekarang udah Kompol. Nah, kali ini kita kolaborasi nih. Kesempatan yang spesial bersama YouTuber kita dari channel Casis Polri. Nah, Casis Polri ini adalah calon siswa Polri. Jadi ada informasi, berbagai informasi, mungkin kiat-kiat atau tips bagi teman-teman semuanya guys yang mau masuk Polri. Nah, Bribda Ready akan menjelaskan, menceritakan semua apa yang dibutuhkan, apa yang perlu disiapkan oleh kita semua yang mau mendaftar Polri. Ada Akpol, ada SIP SS, ada Bintara ya, ada Tamtama, terus apa lagi? 4 itu ya? Biasanya ada Rekpro juga, nanti bisa dijelaskan terkait penerimaan kan. Ya. Nah, untuk selanjutnya, oke guys, langsung aja ke Bribda Ready, silakan memperkenalkan diri dan menjelaskan. Sebelumnya, yang biasanya nonton channel Casis Polri, nggak awam lah ya. Saya Bribda Ready yang biasanya ada di channel Casis Polri, dan ini kesempatan yang sangat senang sekali sih bisa diajak dengan komandan saya di sini, Pak Kompol Pulung. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat komandan, terima kasih. Kemarin bulan 1 dan naik pangkat. Dan di sini kita membuat konten tentang penerimaan mungkin ya, tentang penerimaan juga, pengetahuan tentang lalu lintas juga nih. Nah, jadi menarik sekali. Di sini kita juga lokasi ada di stadion, di mana para casis ini udah mulai gemar latihan. Nah, ini langsung aja. Jadi mohon izin komandan. Jadi untuk penerimaan Polri ini saat ini sudah dibuka tentang tahun 2021 tentang penerimaan sumber sarjana, yaitu SIPSS, Sekolah Inspektur Sumber Sarjana, dan di situ ada jurusannya dan jadi banyak sekali jurusannya yang diterima di tahun ini. Teman-teman masyarakat, jika ada sanak saudaranya bisa kunjungi website penerimaan.polri.go.id. Di situ udah jelas sekali apa saja yang diterima jurusannya. Bisa kalian download, pengumumannya juga ada di situ. Jadi semuanya udah terbuka dan udah ada kali ini yang kita hadapi ini jadwalnya, agendanya untuk bulan Januari ini SIPSS ya. Sekolah Inspektur Polri Sumber Sarjana. Nah, jadi teman-teman yang sudah sarjana S1 sama S2 ya? S1 ada D4. Kalau S2-nya kan tahun ini belum ada nan. Jadi S1 dan D4. Itu pun ada ketentuan-ketentuannya yang dibutuhkan sarjananya ya? Ya Dan. Jadi ada kriteria-kriteria banyak di situ, silakan di-download aja, udah terbuka semua, tinggal dibaca informasinya oleh banyak masyarakat. Nah, jadi penerimaan Polri ini dimulai tahun 2021 dimulai dari SIPSS nan. Jadi kemudian nanti biasanya di bulan 3 nih, para masyarakat jika mempunyai sanak saudara juga bisa mendaftar. Nanti ada penerimaan Akpol nan, mungkin Akpol, Bintara, Tamtama juga. Nah, ini kabar-kabaran juga penerimaan di tahun ini ada sedikit berbeda nan. Nah, namun untuk panitia Polda sendiri ini belum bisa memastikan bahwa penerimaan akan terintegrasi. Namun ini sudah tersebar di masyarakat bahwa penerimaan akan terintegrasi. Terintegrasi itu maksudnya jadi pendaftarnya satu nan, pendaftaran polisi. Nah, nanti ketika udah seleksi, kemudian rankingnya bagus, dia dimasukkan ke Akpol, ditawarkan untuk Akpol. Jadi nilai terbaik, ranking teratas, masukkan ke Akpol ya? Masukkan Akpol, kemudian di pertengahannya masuk Bintara, kemudian yang sedikit bawah masuk Tamtama. Tidak masuk kuota, ya pulang lagi. Seperti itu wacananya ke depan atau masih sudah pasti? Masih wacana atau sudah pasti? Masih wacana, masih dikaji lebih dalam lagi karena mengingat persyaratan Akpol, Bintara, Tamtama ini ada sedikit perbedaan, dan mungkin dari pemenangnya panitia pusat nanti informasinya pas di bulan 3 pas bukanya pasti diinformasikan kepada teman-teman masyarakat semua di Indonesia pastinya. Jadi guys, kenapa kita di tempatnya pada waktu pembuatan konten hari ini
di Stadion Pahoman, Bandar Lampung, karena kesiapan untuk mendaftar polisi ya cukup banyak dan perlu dipersiapkan berat untuk persiapannya. Jadi harus dari sekarang kita mempersiapkan, ada tes keselamatan jasmani ya, kemudian tes akademis, psikologi, kesehatan dan sebagainya. Nah, di sini banyak nih di belakang kita teman-teman kita bisa kita lihat sedang latihan juga ya, latihan mempersiapkan mungkin masuk TNI ya, Polri juga ya, kedinasan yang lainnya juga. Nah, mulai persiapan. Jadi teman-teman kita beri semangat, kita berdoa bersama, persiapan juga ya secara fisik, mental, kemudian pengetahuan akademis disiapkan dari sekarang. Jadi jangan mepet-mepet nih. Besok mau daftar, baru hari ini mau belajar atau berlatih. Nah, misalkan kalau ada beberapa waktu ke depan nih, beberapa bulan atau setahun kemudian, nah disiapkan dari sekarang lebih baik, bener ya? Iya, dan lebih matang itu lebih baik. Kalau biasanya Chassis nungguin pembukaannya kapan bang? Ini banyak sekali nih komen di YouTube channel Chassis Polri, dan pembukaannya kapan bang? Pembukaannya kapan? Kenapa harus nunggu pembukaan sih? Kalau bisa sekarang latihan, kalian latihan 1 menit itu berharga untuk kalian gitu. Iya, betul. Kan ini minimal 17 tahun ya? Iya, Dan. Jadi untuk persyaratan umur itu 17,6 bulanan. 17,6 bulan itu pas pendidikannya. Jadi untuk masuk polisi itu persyaratannya minimal seperti itu, Dan. Iya. Umur. Yang diharapkan 17 tahun minimal mendaftar polisi. Nah, ya kita berharap sudah punya KTP, SIM. Nah, SIM. Di sini kenapa harus ada SIM? Nah, ini menarik sekali sih sebenarnya, kemudian. Jadi untuk persyaratan di tahun 2019, khususnya di Tamtama nih, untuk yang daftar Tamtama, itu jika nilainya sama, itu akan dilihat peserta memiliki SIM atau tidak. Ini keterkaitannya dengan komandan saya yang berdinas di lalu lintas, mungkin bisa menjelaskan untuk para Chassis nih, untuk tahun 2021, kalau bisa mempunyai SIM dulu, jangan sampai mendaftar polisi tapi udah melanggar kalau berkendara kalau nggak pakai SIM. Oh iya, betul sekali. Melanggar ya. Jadi, kan? Dari beberapa pengalaman terdahulu, ya, kita kan dari suatu tempat ke tempat lain kan butuh perjalanan dan butuh lalu lintas ya, menggunakan fasilitas lalu lintas termasuk kendaraan. Nah, mengemudi kendaraan ya tentunya syaratnya harus punya SIM yang berlaku. Misalkan sepeda motor ya SIM-nya C, kalau mobil SIM-nya A. Nah, kalau mau daftar polisi kan dia butuh perjalanan nih. Kalau dia mengemudikan kendaraannya ya harus mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Harus ada SIM sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Jadi ya kita juga dari kepolisian berharap kepada teman-teman sekalian yang mau daftar kepolisian sudah bisa mengendarai kendaraan bermotor dengan baik dan tentunya patuh terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Ya, mengenai patuh lalu lintas ini, ini menarik sekali sih untuk para Chassis yang ingin mendaftar ini untuk tahun 2021. Ini ada pengalaman di tahun-tahun sebelumnya sih, ya. Nah, ketika waktu tes itu kan kalau teman-teman Chassis sudah pernah mendaftar, tentunya udah tahu lah tes polisi itu seperti apa. Berangkatnya subuh, pulangnya malam-malam. Nah, itu udah pasti. Terus ribuan kan biasanya. Nah, ini ada kejadian di tahun-tahun sebelumnya itu dia itu nilai psikologi tertinggi dan di khususnya di daerah Lampung ya. Di daerah Lampung ini psikologi tertinggi. Namun di saat mengikuti tes tahap berikutnya itu mengalami kecelakaan dan mengalami kecelakaan ya, mungkin serta mungkin tidak mematuhi lalu lintas, mungkin seperti itu kan. Bisa dijelaskan gimana pelaksanaan lalu lintas itu seperti apa, mematuhi lalu lintas seperti apa, mungkin komandan bisa lebih jelasnya. Oh ya, jadi kita melihat atau mengamati dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya. Dari apa yang disampaikan Bribda Redi tadi, ada calon siswa yang mendaftar ke kepolisian. Nah, sudah nilainya tinggi, kemudian kecelakaan di jalan raya. Jadi untuk menghindari, tips-tips untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, jangan buru-buru. Nah, ini jangan mendesak waktunya. Misalkan
suruh kumpul atau suruh daftar nih, ya kan, suruh melengkapi administrasi dan sebagainya, atau waktu tesnya tolong ditepati, atur atau manage waktunya, jamnya sesuai dengan jarak yang ditempuh. Jadi kalau misalkan biasanya tes jasmani ini 5:30 nan. Di sini saksi bisunya nih. Nah, 5:30 udah ada di sini. Kalau udah 5:30 di sini ya berarti atur waktunya, jangan jam 5 atau jam 6 juga baru berangkat. Nah, itu dia. Kita buru-buru di jalan, kita nggak tahu kan apa yang terjadi di jalan, mungkin kondisi jalannya kurang bagus atau macet dan lain sebagainya. Kita harus atur waktunya, atur istirahatnya juga, jangan mendadak-mendadak, dan atur kecepatan kendaraannya. Khususnya apalagi kendaraan bermotor, sepeda motor ya. Sepeda motor ini kan dimensi bodi sepeda motor kan kecil, langsung pengemudinya, langsung bodi badan pengemudinya. Kalau misalkan berpapasan atau berdekatan dengan kendaraan yang lebih besar atau mungkin seperti truk, bus dan lain sebagainya yang besar bodinya, itu agar lebih hati-hati, agar jaga jarak, jangan terlalu dekat. Karena apa? Di situ pengemudi kendaraan yang lebih besar, truk atau bus atau sejenisnya, itu pandangan atau visibilitasnya terbatas. Banyak blind spot yang tidak terlihat atau tidak terdeteksi dari pandangan si supirnya atau pengemudi dari truk atau bus tersebut. Jadi mungkin nggak terasa nih kesenggol atau nggak terlihat oleh pengemudinya, tiba-tiba kita bawa sepeda motor ada di sampingnya atau di depannya. Terkadang bisa keserempet, ya kan, bisa tertabrak dan sebagainya, karena bodi yang besar ini, badan yang besar, kendaraan yang besar ini susah dikendalikan, tidak bisa langsung bisa ngelihat di sekeliling kendaraan tersebut. Jadi kita harus hati-hati, jangan terburu-buru, jangan ngebut-ngebutan juga. Kesempatan untuk mendaftar kepolisian kan sangat jarang nih. Jadi atur waktunya, atur jaga kesehatan. Apalagi ini pandemi nih. Nah, pandemi kan belum tahu nih kapan kelarnya 100% clear ya. Mudah-mudahan kita berdoa, berusaha juga supaya COVID-19 ini sirna dari muka bumi ini. Nah, proses ataupun mekanisme pendaftaran kepolisian ini setiap tahun atau mungkin setiap waktu ada perubahan ya, ada perubahan. Ya kita ikuti, jaga kesehatan juga, jaga keselamatan di jalan juga. Nah, ada juga kan gara-gara kesehatan bisa gagal, mendaftar polisi ya. Keselamatan di lalu lintas di jalan raya harus diutamakan. Kemudian kedua juga kesehatan juga harus dijaga, jangan sampai sakit, ya kan, jangan sampai sakit. Kemudian jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di jalan ataupun kecelakaan lalu lintas di jalan. Nah, itu perlu dijaga. Mungkin ada lagi? Karena kalau pandemi ini juga kita setiap tesnya harus memiliki rapid test, dan protokol kesehatan itu harus tetap dijalankan benar-benar. Dan jadi untuk chassis harus menjaganya itu tentang protokol kesehatan. Nah, ini kita dapat pengalaman yang sangat berharga, penting, dan terima kasih ini untuk sama-sama. Nah, ini untuk channel Jaspori juga nanti follow ya, subscribe channelnya Siger Gakum Official. Nah, di sini ada, di bawahnya ada deskripsi tercantum, silakan kalian subscribe karena ada informasi yang penting sekali terkait lalu lintas, tentunya tentang kepolisian juga pastinya di share di konten tersebut. Nah, ini sangat penting, jadi chassis harus mendengarkan dan memperhatikan di konten ini ya, Nan? Nah, itu pesan dari kami. Mungkin ada lagi, Nan? Ya, yang penting share, kemudian diklik loncengnya, subscribe. Ini harus kita dari Siger Gakum Official banyak berguru nih sama Bribda Redi nih, YouTuber dari Polda Lampung yang udah berhasil mencapai subscriber berapa? 40.000. Wah, lumayan tuh, udah alhamdulillah udah banyak banget, viewersnya aja saya lihat udah ribuan ya. Udah berapa tuh? Banyak banget kan? Nah, kita harus banyak belajar dari Siger Gakum Official pun baru buka nih ya. Kita masih banyak belajar lah. Jadi jangan lupa, mohon bantuannya, semoga informasi dari kami berdua nih, kolaborasi, bermanfaat bagi teman-teman semuanya, guys. Intinya kita membuat konten ini hanya semata-mata memberikan informasi yang sangat penting kepada masyarakat terkait, di sini saya tentang penerimaan Polri dan kemudian saya tentang lalu lintas. Ya, oke, itu aja dari kami.
Semoga bermanfaat, tolong di-share ke keluarga yang lainnya dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.